Pernah nggak sih kamu lihat cahaya kecil berkedip-kedip di antara rerumputan? Bukan dari senter, bukan dari lampu, tapi dari makhluk mungil yang dulu menghiasi malam kita. Ya, kunang-kunang. Makhluk mungil yang dulu sering jadi pemeran utama di malam-malam penuh kenangan. Pertunjukan cahaya gratis di halaman rumah, sawah, atau hutan. Tapi sekarang, coba tengok halaman rumahmu. Masihkah mereka menari di kegelapan? Atau sudah benar-benar pergi? Dulu, kita tidak butuh lampu hias atau kembang api. Karena setiap malam di desa, kunang-kunang sudah jadi pertunjukan cahaya gratis. Kita mengejar mereka tertawa, terjatuh, tapi tetap bahagia. Cahayanya sederhana, tapi entah kenapa terasa menyihir. Seolah malam itu sedang bercerita lewat titik-titik cahaya yang menari. Bagi sebagian orang, kunang-kunang bukan cuma serangga. Mereka adalah kenangan, nostalgia, bahkan simbol harapan. Di Jepang, kunang-kunang dipercaya sebagai roh para samurai yang gugur. Di Amerika Latin, mereka disebut sebagai pelita para arwah yang sedang berkelana. Dan di Indonesia, beberapa desa percaya kalau kunang-kunang muncul sebelum hujan, itu pertanda keberuntungan. Tapi di balik mitos dan legenda, ada satu kenyataan yang sering kita lupakan. Kunang-kunang adalah indikator alam yang paling peka. Mereka hanya muncul di lingkungan yang sehat, bersih, dan damai. Kalau mereka pergi, bisa jadi alam sedang memberi kita tanda. Kunang-kunang tuh beda. Mereka nggak bersuara, tapi hadir dengan cahaya. Cuma pakai kilatan lembut, mereka bisa bikin malam jadi terasa hidup. Dan percayalah, keindahan mereka tuh bukan cuma soal romantisme. Ada fakta sains yang keren banget di balik cahaya itu. Kunang-kunang punya organ khusus di perut bagian bawah yang menghasilkan bioluminescence alias cahaya alami. Cahaya itu muncul dari reaksi antara luciferin, enzim luciferase, oksigen, dan ATP. Semua itu kerja bareng untuk menghasilkan cahaya dingin, tanpa panas. Bahkan, lebih efisien dari lampu LED. Dan tahukah kamu, cahaya ini bukan buat gaya-gayaan, tapi buat komunikasi, terutama buat cari jodoh. Jantan bakal ngedip-ngedipin cahayanya, betina balas kalau tertarik. Romantis, ya? Tapi tunggu dulu, nggak semuanya happy ending. Ada juga kunang-kunang penipu. Iya, serius. Beberapa spesies kunang-kunang betina, khususnya dari genus Photuris, pura-pura jadi betina dari spesies lain buat narik jantan. Pas jantan datang, bukan cinta yang didapat, tapi malah jadi makanan. Ini tuh kayak ghosting, tapi level ekstrem. Alam juga punya drama, bro. Kunang-kunang hidup di tempat lembab dan gelap seperti pinggir sungai, lahan basah, rawa-rawa, dan tanah lembab yang alami dan bebas pestisida. Masalahnya, semua habitat itu sekarang makin dikit. Diganti jalanan, bangunan, lampu jalan, dan komplek perumahan yang terang benderang. Polusi cahaya jadi musuh utama mereka. Bayangin sinyal cinta mereka jadi kalah terang sama billboard. Siklus hidup kunang-kunang gak cuma tentang terbang. Kunang-kunang punya tahapan hidup yang lumayan kompleks. Pertama, bertelur. Kunang-kunang betina biasanya bertelur di tanah, seringkali di tempat-tempat lembab seperti dekat kolam, sungai, atau di bawah serasah daun. Telur-telur ini menetas dalam beberapa minggu. Kedua, menjadi larva. Larva kunang-kunang, yang juga dikenal sebagai lampir, hidup di tanah dan aktif mencari mangsa seperti siput, cacing tanah, dan serangga kecil lainnya. Larva kunang-kunang dapat hidup selama 1 hingga 2 tahun atau bahkan lebih, tergantung pada spesiesnya. Mereka juga memiliki kemampuan untuk mengeluarkan cahaya. Ketiga, menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, larva berubah menjadi pupa. Pupa biasanya bersembunyi di dalam tanah atau di tempat-tempat tersembunyi lainnya. Proses yang terakhir menjadi dewasa. Setelah beberapa waktu, pupa akan menjadi kunang-kunang dewasa. Kunang-kunang dewasa memiliki sayap dan dapat terbang.
Fungsi utama mereka adalah berkembang biak. Mereka akan mencari pasangan dengan menggunakan cahaya yang mereka hasilkan. Masa hidup kunang-kunang dewasa biasanya singkat, hanya beberapa minggu saja, dan mereka akan bertelur untuk memulai siklus hidup baru. Tapi sayangnya, banyak larva mati sebelum sempat jadi dewasa, gara-gara pestisida dan bahan kimia. Kenapa mereka menghilang? Karena ada beberapa faktor utama, yaitu 1. Hilangnya habitat, pembangunan, alih fungsi lahan, dan perubahan penggunaan lahan telah mengurangi ketersediaan tempat tinggal yang ideal bagi kunang-kunang. 2. Polusi cahaya, lampu-lampu kota, kendaraan, dan bangunan mengganggu sistem komunikasi kunang-kunang yang menggunakan cahaya untuk mencari pasangan. 3. Penggunaan pestisida. Pestisida yang digunakan dalam pertanian dan kehutanan dapat meracuni kunang-kunang, terutama pada tahap larva yang hidup di dalam tanah atau air. 4. Perubahan iklim. Perubahan suhu dan pola curah hujan dapat mempengaruhi ketersediaan sumber makanan dan kondisi habitat kunang-kunang. 5. Spesies invasif. Beberapa spesies invasif dapat memangsa kunang-kunang atau bersaing untuk mendapatkan sumber daya makanan. Semua itu bikin kunang-kunang makin sulit bertahan. Mereka butuh gelap, tenang, lembab, bukan jalanan sibuk yang penuh lampu 24 jam. Sayangnya sekarang malam tak lagi gelap. Lampu jalan, gedung, mobil semuanya menyala tanpa henti. Dan disitulah masalah dimulai. Polusi cahaya membuat kunang-kunang bingung. Sinyal cinta mereka tertelan oleh cahaya buatan. Mereka gagal kawin, gagal berkembang biak, lalu perlahan hilang. Belum lagi habitat mereka dirampas oleh beton dan aspal. Hutan, rawa, dan sawah berubah jadi gedung dan perumahan. Pestisida meracuni larva mereka. Iklim yang kacau mengacaukan siklus hidup mereka. Semua ini membuat satu fakta menyakitkan. Bukan mereka yang memilih pergi, tapi kita yang mengusir mereka secara perlahan. Fakta unik tentang kunang-kunang yang jarang diketahui. 1. Tidak semua kunang-kunang bisa terbang. Beberapa betina tetap di tanah, mirip larva, tapi tetap menyala. 2. Ada juga kunang-kunang penipu. Spesies tertentu meniru kilatan betina lain hanya untuk memangsa pejantan. 3. Bahkan telur mereka bisa bercahaya. Sebuah alarm alami untuk memberitahu predator, "Aku bukan makanan enak." 4. Dan di laut tropis, ada kunang-kunang laut. Namanya ostrakod, yang menyala biru di dalam air. Cahaya kehidupan ternyata tak cuman ada di daratan. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kunang-kunang agar tidak punah? Kita nggak harus jadi ilmuwan buat bantu kunang-kunang tetap bersinar. Sekarang yang bisa kita lakukan, dengan mengurangi penggunaan lampu luar ruangan, tanam tanaman liar lokal, hindari pestisida kimia, sisakan ruang hijau kecil di taman, di kebun, bahkan pot besar pun bisa, dan edukasi anak-anak tentang pentingnya malam yang alami. Karena perubahan besar seringkali dimulai dari satu cahaya kecil, seperti kunang-kunang yang menyala di ujung rerumputan, pelan tapi penuh harapan. Jangan biarkan generasi berikutnya hanya mengenal kunang-kunang dari gambar di buku. Mari beri mereka kesempatan menyaksikan cahaya kecil itu, menari lagi di malam yang tenang. Kalau kamu pernah punya kenangan dengan kunang-kunang, atau kapan terakhir kali kamu melihat kunang-kunang, tulis di komentar ya. Jangan lupa like and subscribe dan nyalakan loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita alam lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.